Bu, bicara mengenai partisipasi politik perempuan, kita seringkali bangga nih Bu dengan angka keterwakilan perempuan. Ya Iya, memang belum 30%, tapi kan dari tahun ke tahun ini semakin meningkat begitu ya benar. Bu. Nah, tapi jujur aja Bu, apakah angka ini benar-benar berbanding lurus dengan pengaruhnya Bu? Iya. Nah, itu Perempuan ini kan memilih ini, saya nggak tahu ya Bu ya, dari kacamata Ibu, seberapa bebas sih sebetulnya Bu perempuan ini menentukan pilihan politiknya sendiri? iya. Sebenarnya Di era digital ini perempuan punya kanal ya Bu ya. Artinya apa? Akses bersuaranya semakin besar begitu. Nah, tapi Bu, di saat yang sama juga lebih rentan diserang ini Bu. benar. Nah, Iya. jadi ini sebetulnya kemajuan atau bentuk tantangan baru Ibu? Ya, menurut saya ini Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPWRI. Teman pemilih, saat ini kita sedang menyaksikan episode khusus, yaitu episode untuk memperingati Hari Kartini. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini untuk teman pemilih yang sedang menyaksikan episode kali ini. Nah teman pemilih, bicara mengenai perayaan Hari Kartini, biasanya Hari Kartini itu dirayakan dengan penuh kebanggaan untuk merayakan kehadiran perempuan. Perempuan sudah bersekolah, perempuan sudah bekerja, bahkan perempuan juga sudah masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan begitu. Tapi pertanyaan besarnya teman pemilih, apakah perjalanannya sudah selesai atau justru ada bentuk tantangan yang berubah nih? Nah, oleh karena itu di studio podcast KPRI telah hadir narasumber tamu spesial kita pada edisi kali ini. Komisioner Komnas Perempuan, Ibu Katarina Pancer Istiani. Apa Iya. kabar Ibu? baik sekali Mbak. Saya selalu penuh syukur ya. Apa kabar para Teman Apa pemilih. kabar ya teman pemilih? Sapaan sayang kita teman pemilih ini Bu. Oh ya, baik ya. Baik. Semoga semangat selalu ya teman pemilih ya, khususnya teman pemilih yang perempuan ini Bu Iya. ya. Baik. Ibu lagi sibuk apa ini Bu di Komnas Perempuan? Iya, hari ini Mbak kita pas launching laporan tahunan ini. Jadi Wah. kami sudah 1 tahun ya, periode 2025 hingga 2030 ini, pas 1 tahun kami memiliki tugas ya, tugas untuk tujuan utamanya adalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh Indonesia. Namun sebenarnya kalau mau dilihat lebih detail lagi, kami memiliki 5 tugas Mbak. Apa aja tuh Bu? Ya, tugas yang pertama kami memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan ya kepada masyarakat terkait bentuk-bentuk kekerasan dan bagaimana penanganannya. Jadi lebih ke penyebaran pengetahuan begitu ya. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki tugas untuk melakukan analisis dan kajian. Jadi berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan itu kita kaji, kemudian harapannya nanti kajian ini bisa untuk memengaruhi pengambilan kebijakan. Kemudian yang ketiga, tentu saja kami menerima pengaduan ya. Nah, inilah pemantauan. Kami juga mencari fakta, mendokumentasikannya, dan tentu saja membuat penyikapan terhadap pelaporan atau pengaduan dari masyarakat. Dan kami akan merujuk ya, meneruskan untuk memberikan pemulihan atau penanganan lebih lanjut kepada kawan-kawan maupun mitra dalam pelayanan. Kemudian yang selanjutnya kami juga memiliki tugas Mbak untuk memberikan semacam saran kepada pemerintah eksekutif ya, legislatif maupun yudikatif. Tentu saja saran itu juga nantinya bisa bermuara pada perbaikan ya hukum dan kebijakan. Dan selanjutnya kami juga memiliki tugas untuk berjejaring ya, tentu saja di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau dilihat bagaimana Komnas Perempuan aktivitasnya akhir-akhir ini, masing-masing kami ya
Setiap komisioner itu menjabat di subkomisi sebagai ketua. Jadi dalam hal ini saya sebagai ketua Resource Center, Mbak. Oh, Jadi baik, di Ibu. Resource Center ya Resource kami Center. melakukan kajian. Itu ada terkait kekerasan berbasis gender online, kemudian ada terkait krisis iklim, juga terkait peta kekerasan yang ada. Dan juga kami di Resource Center itu hari ini meluncing website bahasa Inggris dan website terkait GIS. Jadi di situ ada berbagai macam web GIS yang kita develop, antara lain bagaimana perda yang diskriminatif, kemudian juga ada perda yang kondusif, ya tentu saja diskriminatif atau kondusif terkait dengan pemenuhan hak-hak perempuan, ya. Kemudian juga ada bagaimana kami mengawal rekomendasi yang kami kirimkan kepada para pihak, terutama di daerah-daerah. Begitu, Mbak. Wah, Jadi ini benar-benar padat berarti ya, Bu ya? ya, itu yang saya sebutkan tadi di Resource Center ya. Kemudian kawan-kawan yang lain pendidikan itu ada APKS, Akademi Penghapusan Kekerasan Seksual. Kemudian kawan-kawan yang pemulihan juga melakukan bagaimana sistem pemulihan untuk korban kekerasan itu semakin hari semakin ditingkatkan begitu ya. Belum lagi yang pemantauan, Mbak. Pemantauan ini banyak sekali ya kasus-kasus yang dilaporkan kepada kami, yang diadukan kepada kami. Kalau di total itu kurang lebih sehari itu hampir 19-20 kasus begitu, Mbak. Ya, terus selanjutnya juga kawan-kawan yang untuk kegiatan lain adalah Parmas, partisipasi massa masyarakat ya. Dalam hal ini salah satu unggulannya adalah ketika di akhir tahun itu biasa ada 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, 16 HAKTP. Nah, ini juga kami berjejaring seluruh Indonesia dan melakukan kampanye-kampanye anti kekerasan itu, Mbak. Dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau ada jaringannya kita selalu membuat kampanye itu. Dari waktu ke waktu sebenarnya cuma dikhususkan untuk 16 HAKTP itu hari yang semuanya bergerak begitu. Luar biasa Ibu. Bu, sebelum diskusi lebih jauh ini Bu, saya ingin mengawali dengan pertanyaan reflektif Bu. Kalau Raden Ajeng Kartini melihat Indonesia hari ini, menurut Ibu, beliau akan merasa kita sudah cukup maju atau justru masih jauh ini Bu? Oh ya, kalau Raden R.A. Kartini melihat realitas saat ini, ada sisi mungkin rasa leganya begitu ya, karena perempuan di Indonesia khususnya itu sudah mendapatkan hak untuk bisa sekolah misalnya ya, kan yang diperjuangkan pendidikan begitu. R.A. Kartini juga memperjuangkan bagaimana perempuan itu bersuara pada masanya ya, karena waktu itu situasi budaya dan sosial yang ada kan sangat membatasi perempuan. Namun demikian saat ini apakah R.A. Kartini sungguh sudah bahagia melihat bagaimana suara perempuan itu bisa memengaruhi kebijakan publik atau mempengaruhi tata kehidupan di masyarakat begitu ya. Itu saya kira belum terlalu ini ya Mbak ya, kita masih berjuang. Jadi R.A. Kartini melihat kita saat ini masih berjuang Mbak, masih berpeluh-peluh ya, masih harus dengan keberanian untuk menyatakan, mengekspresikan rasa yang ada di hati, pikiran, gagasan ya. Itu masih perlu perjuangan karena realitasnya ada saja hal-hal yang membatasi, mengungkung perempuan supaya tidak menyampaikan gagasannya atau supaya bahkan tidak diperhitungkan begitu Mbak. Baik Ibu. Bu, kira-kira kalau bicara mengenai tadi kan sering kali Ibu menyebut kata-kata kekerasan terhadap perempuan ini Bu. Ini apakah sebagai bentuk ketidakmerdekaan saat ini Bu? Ya, tentu kekerasan terhadap perempuan ini karena angkanya dari waktu ke waktu naik ya. Itu artinya memang realitas yang dialami perempuan Indonesia ini masih sangat perlu perhatian untuk menghentikan kekerasan tersebut. Ya, akhir-akhir ini saja kita lihat
bahkan di dunia digital itu perempuan juga, ketubuhan perempuan menjadi bahan ya yang diperbincangkan secara tidak layak, tidak patut begitu. Dan sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mestinya jangan dinormalisasi, karena dianggap itu sebagai kekerasan yang lah cuma di ini ya, di WA group atau apa, orang tidak lihat dan sebagainya ya. Itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan bukan hanya sekadar kata-katanya saja, tetapi bagaimana pemikiran ya yang berada di pikiran kaum yang merendahkan martabat perempuan itu dibangun dan bahkan bisa ditularkan, Mbak, seperti itu. Baik, itu bisa nggak Bu, saya simpulkan bahwa hal-hal tersebut itu adalah sebetulnya bentuk ketidakmerdekaan perempuan yang sering kali tidak kita sadari itu, begitu Bu? Iya, benar sekali Mbak, bisa seperti itu. Dan sebenarnya kalau mau dilihat masih banyak bentuk-bentuk yang lain lagi, Mbak. Kekerasan misalnya seperti saya sendiri pernah mengalami berjalan di suatu tempat yang kemudian tiba-tiba ada laki yang kemudian memperlihatkan alat kelaminnya begitu ya. Waktu itu ya belum terlalu paham sekali bahwa ini merupakan kekerasan seksual begitu. Jadi saya karena terkejut, tetapi saya berusaha mengendalikan diri begitu ya. Nah, karena tidak ada siapa-siapapun di situ, ya kemudian saya hanya berlalu begitu saja. Mungkin kalau sekarang itu terjadi pada saya akan berbeda lain ya. Karena waktu itu saya juga masih SMA, Mbak, jadi belum tahu. Nah, ini kalau mau dilihat kekerasan itu di mana ada ruang hidup, sesungguhnya disitulah juga ada potensi kekerasan terhadap perempuan. Jadi bagaimana kita saling menjaga agar potensi-potensi itu bisa diminimalisir. Jadi kalau dilihat jangankan di dunia fisik ya, di kehidupan sehari-hari, itu juga di dunia digital itu dampaknya juga sama, Mbak. Orang bisa secara psikis sangat tertekan, kemudian bisa mengurung diri sendiri, bahkan ada juga yang saking malunya mau bunuh diri, Mbak. Jadi kekerasan di ranah digital ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Dampaknya sama-sama mengerikan untuk perempuan. Berarti betul-betul suatu hal yang harus kita sama-sama jaga begitu ya Bu ya. Bu, tadi Ibu kalau nggak salah hari ini launching angka apa Bu tadi Bu? Ya, hari ini launching laporan. Laporan. Ya, laporan tahunan. Berbeda dengan launching catatan tahunan. Oh, beda. Ya, kalau catatan tahunan yang disingkat dengan Catahu, itu kita mengumpulkan data-data ya dari seluruh Indonesia, dari kawan-kawan lembaga layanan kita, dari juga lembaga-lembaga lain, misalnya kayak pengadilan begitu ya, dan juga kepolisian, rumah sakit. Nah, itu data agregat Indonesia ya. Baik. Itu dilaporkan ketika launching Catahu yang biasa di launching pada hari perempuan internasional ya, tanggal 8 Maret. Dan kalau yang laporan tahunan ini merupakan mandat, maksud saya merupakan kewajiban kami untuk melaporkan kepada Presiden setiap tahunnya. Dan tadi saya sampaikan sudah 1 tahun, makanya kami membuat laporan. Ya. Baik Ibu. Bu, bicara kalau sekarang kita akan mengaitkan partisipasi politik perempuan ini, Bu. Baik. Bu, bicara mengenai partisipasi politik perempuan, kita seringkali bangga nih Bu dengan angka keterwakilan perempuan. Ya memang belum 30%, tapi kan dari tahun ke tahun ini semakin meningkat begitu Bu. Nah, tapi jujur aja Bu, apakah angka ini benar-benar berbanding lurus dengan pengaruhnya Bu? Iya. Nah, itu dia Mbak, kalau melihat angka yang naik, bahkan di tahun 2024 ini kalau nggak salah 21,9% ya, ini angka tertinggi dari sejarah bagaimana perempuan terpilih di DPR RI begitu ya. Nah, ini menurut saya boleh dan itu sangat baik perempuan mendapatkan keterwakilan, dapat menduduki di kursi DPR RI. Namun demikian kita juga harus sama-sama memastikan ya, mengawal bahwa perempuan yang terpilih ini juga memiliki suara yang didengar. Nah ini. Nah, kalau mau dilihat apakah semuanya suaranya didengar?
Nah, ini juga kita semuanya yang baik perempuan maupun laki-laki seharusnya mensupport. Ya, karena kalau dilihat afirmatif ya, itu sudah berapa tahun, 23 tahunan ya Mbak ya. Itu kebanyakan suara yang maksud saya perempuan yang turut andil dalam pesta demokrasi itu, kita semuanya tahu bahwa tidak semuanya karena memang panggilan dari hati sendiri dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk memang benar-benar berpengaruh begitu ya. Kita tidak menafikan bahwa kadang angka perempuan masuk di dalam daftar calon tetap ya legislatif, calon legislatif itu hanya untuk menggenapi dari aturan Formalitas kuota, saja, Bu. iya, sebagian formalitas. Namun saya kira kalau yang terpilih, ini juga yang terpilih itu artinya mereka perempuan ini memiliki daya tawar politik yang baik ya, karena buktinya terpilih begitu. Tetapi apakah benar ketika mereka bersuara itu benar-benar bisa didengarkan? Nah, ini yang seharusnya kita memiliki semangat yang sama untuk melihat apakah gagasannya, kemudian apakah yang memang menjadi targetnya. Ini sama-sama kalau memang sesuai dengan keinginan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, pada perbaikan kondisi khususnya perempuan, mengapa tidak kita support? Jadi menurut saya belum optimal ya Mbak ya. Oleh karena itu kita semuanya masih perlu untuk melihat, bukan dalam arti memeriksa secara individual ya, tetapi bagaimana apa yang menjadi pemikiran mereka itu bisa benar-benar bisa diaplikasikan atau benar-benar bisa diwujud nyatakan dalam kehidupan masyarakat begitu Mbak. Baik Ibu, jadi memang sebetulnya ini sama-sama sulit ya Bu ya, membawa perempuan masuk ke dalam sistem politik dan juga memastikan suara mereka benar-benar didengar setelah terpilih begitu ya Bu ya. Dua PR ini, PR bersama. Baik Ibu, itu tadi dari segi peserta pemilu Ibu. Nah sekarang kita bergeser ke teman pemilih atau pemilihnya Ibu. Nah kalau misalnya kita lihat Bu, perempuan ini kan memilih ini, saya nggak tahu ya Bu ya, dari kacamata Ibu seberapa bebas sih sebetulnya Bu perempuan ini menentukan pilihan politiknya sendiri? Iya, sebenarnya secara ini aturan kan kita memiliki kebebasan yang sama dengan laki-laki atau gender lainnya ya. Kita sama memiliki satu suara yang sama. Namun demikian ya pengaruh karena di dalam masyarakat kita terkadang masih melihat perempuan itu harus kita atur begitu ya, supaya bisa mengegolkan nama tertentu begitu ya. Itu masih saja sebagian pemilih itu dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang. Jadi dia masih harus memilih dikarenakan suaminya mendukung tertentu ya, calon tertentu begitu. Nah, itu saya kira di sebagian masyarakat kita kebebasan itu belum sepenuhnya, Mbak. Bukan hanya itu, mungkin juga saat pemilih itu kan saat pemilihan Bu atau pemilu begitu ya, itu kan jam-jamnya kan jam-jam ibu-ibu sibuk begitu Bu. Iya kan. Nah bisa jadi kan ibaratnya di rumah aja, ibaratnya masak aja kan, bisa jadi ya Bu ya. Bisa jadi. Jadi soal waktu juga meskipun sudah diatur ya supaya bisa pagi hingga siang, namun demikian juga tidak sedikit perempuan yang memang di jam-jam itu tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Karena apa? Karena ya itu sudah semacam dibagi pekerjaannya ya, supaya jam-jam tertentu atau jam rentang waktu itu perempuan memang kemudian memiliki beban ganda ya, beban yang terus dia pikul sehingga seperti tidak sempat untuk melakukan pencoblosan begitu Mbak. Luar biasa Ibu. Jadi ini masih banyak PR yang harus dibenahi sebetulnya Ibu ya. Teman pemilih, kita masih ada segmen berikutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube KPU RI. Teman pemilih, kembali lagi dalam podcast
KPWRI episode khusus, episode spesial Hari Kartini. Dan di sini kita sudah hadir narasumber, masih bersama saya Ibu Katerina. Iya. Siap. Ibu, tadi di segmen 1 kita sudah berbicara mengenai partisipasi perempuan begitu ya Bu ya, Iya. atau peran perempuan di dari sudut pandang peserta pemilu dan juga sudut pandang pemilih begitu, dan secara gambaran umum begitu ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang penyelenggara Bu. Iya. Nah, apa komentar Ibu tentang peran perempuan? Kira-kira perempuan ini bisa berperan juga nggak sih sebagai penyelenggara? Perannya di mana itu Bu? Iya, tentu ya, penyelenggara pemilu untuk perempuan ini sangat bisa, kan juga ada afirmasinya ya, Ya. harusnya 30% begitu ya. Namun kan realitasnya kita lihat, saya pernah melihat bagaimana kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Barat itu penyelenggaranya baik KPU maupun Bawaslu itu 100% laki-laki begitu. Nah, ini dia. Jadi saya kira dari sisi jumlah itu juga misalnya dari 5 komisioner itu hanya 1 paling. Hampir jarang sekali yang 2 begitu. Padahal seharusnya kalau 5 komisioner setidaknya perempuannya 2 begitu. Tetapi realitasnya misalnya kayak di Kalimantan Barat, baik KPU maupun Bawaslu-nya hanya 1 ya masing-masing. Tetapi itu saya kira juga lebih beruntung, meskipun dalam arti itu sebenarnya masih kurang dibandingkan di daerah-daerah yang kelima-limanya laki-laki semua. Nah, ini kan kalau penyelenggaranya tidak ada yang perempuan, ini kan tentu saja kemudian inklusivitas yang ada dan mungkin hal-hal yang harus diambil yang memerlukan pemikiran, gagasan dari perempuan sehingga tidak terjadi ya. Karena saya kira pemilu ini bukan hanya soal isu bagaimana demokrasi itu dilangsungkan, tapi juga bagaimana memberikan kesempatan ya kepada perempuan untuk turut berkiprah sebagai penyelenggara pemilu. Dan mungkin juga di masyarakat kan taunya sebagai pemilih atau peserta begitu Bu. Iya. Tapi masyarakat juga perlu tahu nih bahwa ada ibaratnya skup baru begitu ya Bu ya, atau Iya. bukan skup baru ibaratnya, skup yang harus diisi begitu, yaitu sebagai penyelenggara pemilu. Iya. Baik secara ad hoc ya Bu ya, Iya. maupun di tingkat kabupaten, kota maupun provinsi dan RI juga begitu ya Bu ya. Ya, begitu juga di RI. Iya. Baik Bu, kita sekarang bergeser nih Bu. Tadi kan kita sudah bicara mengenai peran perempuan. Sekarang kita lebih spesifikkan lagi peran perempuan di ranah digital Bu. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang mungkin di era digital ini perempuan punya kanal ya Bu ya. Artinya apa? Akses bersuaranya semakin besar begitu. Nah, tapi Bu di saat yang sama juga lebih rentan diserang ini Bu. Benar. Nah, jadi ini sebetulnya kemajuan atau bentuk tantangan baru Ibu? Ya, menurut saya ini sebuah tantangan juga. Jadi sebenarnya kalau siapapun boleh ya mengekspresikan diri dengan punya kanal ataupun punya akun-akun tertentu di medsos begitu ya. Itu perempuan manapun juga laki-laki manapun bisa ya berhak membuat kanal atau akun yang dia maui begitu. Namun realitasnya tidak sedikit perempuan yang memiliki kanal terutama yang berkaitan dengan politik itu justru mendapatkan serangan-serangan. Misalnya kayak Black Campaign ya. Itu tentu saja merugikan ya. Itu bukan hanya sekedar membuat citra buruk, tetapi terkadang pembunuhan karakter juga Mbak. Sehingga ketika dia mau berkiprah di politik dapat hambatan-hambatan, dapat pandangan-pandangan yang negatif begitu ya. Jadi itu sangat tidak memihak kepada perempuan, dan perempuan kemudian mendapatkan halangan-halangan untuk lebih maju atau lebih berani. Dan tidak sedikit dampaknya kemudian yang menarik diri Mbak dari ranah digital ini, karena merasa terancam, merasa sudah dipermalukan begitu ya, sehingga memiliki kecenderungan untuk menarik diri Mbak. Jadi apa masukan kira-kira Bu dari Komnas Perempuan supaya ruang digital ini menjadi ruang yang aman untuk berpendapat bagi perempuan Ibu? Ya, tentu Komnas Perempuan sangat
memiliki ini juga ya konsen supaya perempuan ini mendapatkan haknya juga dalam bidang politik begitu ya. Jadi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain yang memiliki konsen untuk hak perempuan di ranah digital, ini tentu saja kawan-kawan dari CSO ya, kami sangat menghimbau supaya perempuan tetap berani memperjuangkan apa yang diyakini benar ya, terutama melalui jalur politik. Nah, silakan untuk berkiprah begitu ya. Tentu saja kita ingin supaya ruang digital ini juga merupakan ruang aman. Meskipun tidak ada yang bisa menjamin ya, karena yang namanya buzzer, kemudian yang namanya orang sudah tidak suka, itu bagaimanapun juga kemudian mencari cara untuk melemahkan semangat perempuan di ranah digital, Mbak. Iya, dan buzzer itu, fenomena buzzer juga sudah masuk ke ekosistem digital sekarang ya Bu ya? Iya, ekosistem digital. Dan juga kalau mau dilihat kadang-kadang kekerasan seksual bahkan ya, itu bisa apalagi yang berbasis AI, itu kan diproduksi begitu dan begitu mudah, kemudian didistribusikan dengan begitu mudah, apalagi algoritma yang kemudian memungkinkan semakin banyak dilihat, semakin banyak muncul begitu ya, dan itu mendatangkan keuntungan tertentu dari platform tertentu juga. Baik Ibu. Bu, kalau kita lihat Bu, memang saat ini kan kita masih berupaya untuk menuju keterwakilan perempuan yang 30% itu Bu. Baik itu di penyelenggara maupun di peserta begitu ya Bu ya. Nah, artinya kita kan masih harus dealing ini Bu dengan pengambil kebijakan yang didominasi oleh laki-laki sebetulnya seperti itu. Nah, ada nggak Bu kira-kira one word two words begitu untuk para pengambil kebijakan supaya kebijakan yang lahir ini adalah kebijakan yang melindungi perempuan, Ibu? Ya, tentu saja dari sisi undang-undang kan sudah ada ya yang menyatakan dari undang-undang pemilu itu bahwa perempuan mendapatkan semacam kuota begitu, afirmasi 30%. Nah, ini juga sudah banyak ya, tentu saja kawan-kawan yang bergerak di isu demokrasi terkhusus pemilu ini juga selalu mengawal isi dari undang-undang ini, dan ketika ada hal-hal yang menghalanginya tentu saja bisa bergerak bersama. Jadi ini memang tidak bisa hanya individual atau masing-masing organisasi satu demi satu begitu, tetapi bagus jika kita bisa bergerak bersama untuk mengawal apa yang sudah dinyatakan dalam undang-undang itu mestinya bisa diwujud nyatakan. Dan sekarang kita melihat justru dari dalam diri perempuan itu sendiri, bagaimana kita bisa meyakinkan kawan-kawan ini jadi tidak mundur dari pencalonan misalnya karena ada halangan-halangan yang mungkin diciptakan untuk sengaja melemahkan begitu. Nah, itu memang tidak mudah karena tergantung seberapa berat ya tantangan yang dihadapinya. Namun saya kira kita semuanya perempuan mensupport perempuan untuk lebih bisa memberikan dirinya untuk melayani ya, untuk memberikan yang terbaik bagi nusa bangsa, Mbak. Baik Bu, untuk closing statement Ibu, kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ke teman pemilih? Ya, teman pemilih, kalau R.A. Kartini waktu itu sangat teman pemilih, kalau R.A. Kartini waktu itu berjuang dengan segenap hati, pikiran, jiwa, raga untuk kita supaya bisa menikmati pendidikan, supaya suara juga didengar. Maka saat ini saatnya kita bukan hanya mau tampil dan bersuara, tetapi juga memperjuangkan apa yang kita suarakan sungguh bisa diterima dan sungguh bisa memengaruhi kebijakan publik maupun memengaruhi kehidupan sehari-hari. Demikian, Mbak. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Katarina. Ibu, terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktunya memberikan semangat untuk kita semua di sini, dan juga ke teman pemilih ya Bu ya yang menyaksikan. Semoga teman pemilih yang menyaksikan juga ikut terbakar semangatnya begitu di edisi khusus spesial Hari Kartini ini. Terima kasih Ibu, dan semoga jangan kapok lagi Ibu kalau diundang ke sini begitu Ibu. Dan selamat Hari Kartini bagi teman pemilih seluruh Indonesia. Ore, terima kasih. Nah, Ibu, mungkin dari saya untuk teman pemilih ini ada satu kalimat yang mengenai Ibu. Jalan sudah dibuka,
langkah sudah ada, tinggal kita jaga agar semua punya suara. Terima kasih teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPU RI undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast KPU RI, terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih.